listeners, kembali lagi bersama gue Bambang Alexander alias Papa Jidan alias Sarjana Sperma katanya. Di acara gue pastinya Coli, kopi online buat beat listeners di Santero Jagat Raya yang ada di Tiongkok segala macem. Bisa dengerin acara gue di Beat Radio. Kali ini gue bakal bawa bintang tamu yang sesuai temanya sekarang adalah TikTok. Bintang tamunya ini engkongnya TikTok. Tata Gibrig. Halo ya. Apa kabar Tata Gibrig? Baik Papa Jidan. Tata Gibrig ini teman gue sudah. Ya. Aduh lama banget ya. Lama banget ya. Luar biasa. Gue juga senang banget ketemu lo hari ini. Iya, alhamdulillah. Bawa berkah masing-masing. Iya, ketemu dalam rangka kita coli bareng ya. Nah ini Tatakan. Kenapa gue sebut dia sebagai engkongnya TikTok? Ya. Itu nanti. Gue sekarang mau tanya sama lo dulu. Iya, Pap. Apa sih TikTok di mata lo itu di otak lo apa TikTok itu? Iya, kalau gue ngelihatnya sekarang ini karena gue kenal TikTok juga dari anak gue. Anak gue sekarang umurnya 4 tahun ya. Anak gue ketiga. Astaga, serius lo 4 tahun? Iya, 4 tahun yang ketiga. Anak ketiga gue 4 tahun. Kemudian Kemudian ya dia sekarang suka banget main TikTok ya karena ya ngelihat teman-temannya juga pada main TikTok sih ya kan dan ketika pertama kali gue mencoba TikTok menginstal aplikasinya. Lo tau apa Pap? Memori handphone gue penuh jadi gue harus hapus-hapusin dulu yang lain gue install. Masalahnya gue juga install. Iya. Udah gue install TikTok ternyata gue bikin postingan pertama sama anak gue itu tadi. Dia ngajarin justru yang umur 4 tahun loh Pap. 4 tahun. Udah ngerti TikTok ya Jadi kan. anak sekarang makannya bukan nasi tak? Luar biasa. Makannya apa tak? Makannya Kuota. Iya. Anak-anak. Ya. Dari situlah akhirnya gue gitu. mulai sekarang udah mulai keranjingan main TikTok. Main TikTok terus apa namanya sama anak gue berkolaborasi. Dia anak kecil deh. Anak kecil ya. Dia ngajarin gue. Dia ngajarin lu ya? Ayo kita main Gerakannya TikTok. dia sendiri? Gerakannya dia sendiri. Oh. Ya, mungkin itu menurun dari bapaknya yang juga pecicilan. Jadi Iya sih gue kenal. Gue ini termasuk orang yang pecicilan dari Bini dulu lo ya. waktu hamil anak lo itu sebel sama lu karena pecicilannya akhirnya jadi pecicilan. Bener. Mungkin kayak gitu ya. Iya itu masalahnya. Ya, karena ini TikTok ini adalah aplikasi yang menampung orang-orang yang pecicilan sebenarnya Pak. Iya, positifnya sih di situ. Iya. Sih guys, maksud gue ada sisi positif dari sesuatu. Memang ada dua sisi mata uang pasti. Tapi lo lihat positifnya 4 tahun guys, lo sudah bisa dia koreografi dong. Iya dong. Koreografi dong gitu. Ya. Dan itu artinya kan otak kiri apa otak kanan sih gue nggak ngerti. Kalau yang seni-seni gitu biasanya otak kanan Pak. Otak kanan dia Otak berarti kiri yang bekerja. hitung analisis. Kalau yang nggak bisa bekerja. dua-duanya nggak ada otaknya biasanya. Itu lo. Kadang-kadang jam 11 janjian. Iya maklum lah Pak ngurusin anak ada 4 sekarang. Ini ngurusin anak yang TikTok itu. Ya itu dia supaya dia diem di Ngedirect. rumah. Iya gitu. Tapi yang gue dengar terakhir kemarin di Amerika Trump udah mengharamkan TikTok. Sudah. Ya, Tapi karena- ada. Kenapa lo tau nggak alasannya? Nggak tahu. Kenapa Trump melarang TikTok? Karena TikTok punya Cina. Nah, Dikhawatirkan akhirnya, bisa menyusup mengambil datanya orang Amerika gitu. Kenapa gitu? Karena kalau Amerika kan punya taktik. Ya, kalau Cina punya TikTok. Ya, jadi Amerika nggak mau kalah set lah gitu. Tapi that's why itu nanti sih gue bakal bahas nanti. Tapi oke lah gue bahas sekarang. Itu kenapa akhirnya si Microsoft beli TikTok? Oh gitu. Lo nggak tahu kan? Karena posisi itu buat jalan. Oh iya. Dia coba lagi negosiasi ke situ. Luar biasa Gokil. konspirasi. Emang gokil ini apa namanya maksud gue aplikasi yang fenomenal sejatuhnya itu gue. Tapi memang itu salah satu apa namanya tadi gue bilang 4 tahun sudah bisa koreografi ya. Anak Itu gue ya. anak lo ya. Anak yang lain juga begitu Anak sih. yang lain mungkin dari dalam Cuma tetap janin lo, udah bisa nah, kali. maksud gue ya. gini loh tak. Yang gue khawatirkan adalah sisi psikologisnya. Iya. Nanti apa dia memang mau tampil narsis kah segala macam. Tetap harus ada pengawasan orang tua. Oh iya dong. Gitu. Harus. Whatever itu ya maksud gue apapun. Ya tetap ada pengawasan. Kan lo kan juga bisa have fun dengan anak lo di situ dong. Ya, itu membangun suatu ikatan emosional loh. Yes. Gue sama anak gue Setuju gue. karena main TikTok ya karena Setuju gue. membangun keakraban, Setuju membangun silaturahmi, Bisa pengaruhin viral. ngarepin viral. biar dapat Yalah, follower yalah, ya. Itu yalah. pasti. Udah. Mudah-mudahan sih viral. Tapi memang begitu, pegang chemistry lo segala macam. Jadi memang bukannya nggak mau bukannya anak orang aja. Emang ada
waktu-waktunya lu bisa bermain dengan anak lu. Iya, betul. Mungkin lewat aplikasi ini iya, kalau gue Iya. bilang gue setuju iya, karena memang memancing kreativitas anak juga, Iya. memancing kelucuan kadang-kadang ya bapak juga bukan sambil jatuhnya maksud gue bukan mau eksis ya. Iya. Gue memang sebagai orang tua, kelihatan sih. Iya. Suwe. Iya. Gue sebagai orang tua bukannya mau terlihat eksis, tapi di situ bentuk pengawasan kita terhadap anak. Iya betul. Anak betul. juga merasa memang ditemani sama orang tuanya nggak kesepian dia. Terus juga yang kedua memang kita mengawasinya dari situ. Iya betul. Itu sisi positifnya. Sisi negatif sampai tadi yang lo bilang negara itu ya, sampai dengan Iya benar. disangka ada aplikasi nanti untuk Iya betul mata-mata segala agen macam, intelijen segala agen macam lah ya. Ya itu Beberapa mah urusan negara- orang sana Iya lah. sih. Gue kalau Tapi memang gue beberapa negara sudah mulai gerah dengan aplikasi ini. ya kalau gue sih mikirnya have fun aja, senang-senang aja. Iya, Itu senang-senang hiburan gratis juga buat gue, anak gue di Buat rumah. orang juga ya. Buat orang juga. Kan memang tujuan yang pembuat ini juga kan bikin hiburan buat dirinya pribadi, buat Bahkan orang gini lain. loh, bahkan gini, itu TikTok menjadi medium yang sangat efektif untuk misalnya contoh waktu itu lagi viral dokter-dokter untuk memberikan Cuci tangan. edukasi soal ya. cuci tangan pakai TikTok. Iya, benar, Terus benar. gue pernah juga nonton TikToknya 3 gubernur DKI, kemudian gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah di acara Mata Najwa itu, iya, benar, TikTokan juga, ya kan. Menteri Luar Negeri Marsudi ini itu pernah juga TikTokan di istana bersama dengan anak-anak muda influencer itu Ya, untuk maksudnya mengkampanyekan tentang apa namanya persatuan gitu-gitu. Jadi ya menurut gue sah-sah aja sih kalau misalnya TikTok dijadikan sarana untuk memberikan informasi, edukasi yang menghibur tentunya. Yes, gue setuju karena nggak selamanya Ya. ada dampak negatifnya juga. Semua pasti Tergantung ada lu. dua sisi mata uangnya. Tergantung lu pakai pisau kalau buat positif, kalau buat negatif Betul. gitu. Aplikasi juga sama aja, apapun Ya. aplikasinya itu tergantung kita. Balik lagi ke diri lu masing-masing. Betul, Kalau memang betul. dipakai buat positif, ya positif. Kayak lu Ya, tadi ya. kan negatif ya negatif, tinggal itu semua. Tapi gue baru ada 5 postingan gue TikTok gue. Itulah lu dari dulu. Dari dulu Iya, tidak iya, konsisten. Apapun yang lo lakukan karena konsisten. gue masih ngikutin maunya anak gue ya, dia mau Iya joget-joget sih, doang. iya Padahal sih, kan sebenarnya TikTok itu bisa banyak formatnya ya. Yes. Ada yang ngasih ide resep, ada yang ngasih tempat-tempat destinasi wisata yang keren-keren, ada yang gabut aja gitu kan, Iya, yang iya. bengong doang. Ada nggak di TikTok bengong doang 2 jam gitu? Ada ya? Ada lah gitu dan ditonton orang. Enggak, itu di YouTube. YouTube. 2 jam. Oh TikTok nggak mungkin 2 jam kan 60 detik. 60 detik doang. 60 Iya, detik iya, doang. nggak bisa ya. Untung Berarti doang. coba kita bikin TikTok 60 detik kita bengong doang. Bisa Coba nggak? aja dulu. Coba. Iya. Yuk kita nanti bikin di sini ya. Bukan. Iya. Katanya ada request juga nanti kita ada Ya. video TikTok kita di sana. Iya, iya, Gua boleh, ngerti. boleh, Gua boleh. ngerti. Iya, 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 iya. Gua ngerti. Tapi Gimana? memang kalau gue lihat memang akhirnya ini akhirnya melanda siapa aja sih demamnya ya. Jadi dari anak lo aja 4 tahun sudah mulai. Ah, betul. Sampai mungkin yang ke usia lanjut juga pada mulai. sih Ada kalau ada gue. orang tua yang udah lanjut main TikTok juga ada. Yang gue lihat kemarin itu ada bapak-bapak mau coba main TikTok joget, tiba-tiba belakangnya ada mertuanya lewat bengong gitu kan. Terus Sadar diajak diri, Pak. terus diajak Diajak ini, kita. diajak pulang, Yes. diajak sama apa ya kan. Ada yang kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya, iya. bisa jadi itu settingan juga, di setting Iya, supaya iya. bapaknya nongol Heeh. dan diajak untuk berkolaborasi. Kalau apa namanya nggak sengaja atau insiden tiba-tiba itu gue pikir enggak. Karena kan judul lagunya tuh yang diambil tuh Pas banget pas sama banget gitu. Gue tahu udah pasti nih Pas kayaknya untuk konten doang nih kayaknya nih. Nih gitu. beat listeners yang Ya. iya benar kadang-kadang kebutuhan konten. Ya. Jadi beat listeners yang ada di dunia. Ini kan emang buat dunia memang dari Seluruh antara Indonesia dunia bisa untuk dunia. mendengarkan Beats Bisa Radio. mendengarkan, bisa melihat juga. Ini tempat nongkrong paling enak banget nih. Oh iya. Gue begitu masuk, gue langsung buka menu dan gue pertama kali lihat pasti harganya dong, karena gue Iya. bakal rekomendasi di sini gak ngerusak kantong, Bener. aman, Kelihatan dari muka lo, muka orang susah. rusak. Tapi gue udah nyobain tadi makan minum. Gue nyobain minum di Iya, iya. Foodpedia Cinere ini nomor Iya. 40 ya Jalan Karangtengah. Iya. Heeh. Nutella. Weh Nutella ini dikasih lagi sekarang. Ada lagi? Ini apa tadi bubble gum. Bubble gum. Permen karet, gue dikasihnya ada strawberry. Gue Asik, tadi udah asik, makan ayam bakarnya di sini, manyos. Manyos. Eh, Pokoknya buat sambalnya sambal teri, semuanya nanti pakai ayam bisa bakar. mampir ke sini Iya, ya. mampir ke sini buat Iya. nongkrong, walaupun mesti pakai protokol
kesehatan juga. Iya benar. Gitu. Silakan diminum tak. Oh langsung Tadi boleh lo minum ngomong, nih. Iya dong. Cobain ya. Enak. Mantap. Pakai topping dia, toppingnya ada apa nih? Enak loh ini. Lupain namanya apa ya? Ini namanya cornflake. Cornflake ya. Cornflake Israel gitu ya. Itu cornflake, Bab. Ya enak nih. Astor-astoran gitu deh. Ya, betul. Asik gitu. Gue ngelanjutin yang tadi. Yang gini Beat Listeners. Jadi beberapa belum sampai bulan sih, masih hitungan minggu ya. Beberapa minggu terakhir, ada 2 minggu terakhir. Itu lagi fenomenal TikTokan di jalan tol, di jalan bebas hambatan. Oh iya. Iya itu ibu-ibu tuh. Yang TikTokan emak-emak. Diusir sama polisi. Iya benar-benar. Ya karena mungkin lo dia boleh viral. Iya tapi sih, jangan segoblok itu enggak, dong. mereka enggak goblok, Bro. Tapi mereka unfaedah aja gitu. Jadi mereka Mak, tolong ya Mak. Kalau mau ya tempat aman gitu Mak. Ngajarin, karena gini loh, itu edukasi juga sebenarnya dari lo buat yang penonton kan begitu. Lo begitu berpikir gimana? Lo ya mungkin pada waktu itu jalanan tol lagi macet, jadi dia mau melipir dulu, istirahat, cari makan, ada tempat enak. Itu kemarin ada juga makan di jalan tol. Oh makan di jalan tol, bukan di pinggiran yang di pinggiran nih. Pinggir bahu jalan yang ada rumput-rumput itu. 62 makin kacau. Iya sih. Tapi enggak loh, waktu yang di Suramadu itu kosong. Terus yang kosong. terakhir juga yang mama itu juga kosong posisinya. Ya mungkin di tengah jalan mereka lagi bete, lagi nggak ada kegiatan. Mereka bikin sebuah kegabutan seperti itu ya. Kita sih sebenarnya menangkapnya positif aja. Tapi emang tugas polisi seperti itu untuk mengingatkan. Karena ada pasalnya Bu. Oh, ada ya. Mengganggu kenyamanan tempat umum. Tapi kalau di pinggir jalan yang ada ini sih nggak masalah yang ada rumput-rumputnya. Kalau di rumputnya nggak apa-apa lah, sama sapi, sama kambing kemarin sebelum Idul Adha, boleh lah. Iya kan, kalau di tengah jalan baru itu salah Pak. Di tengah jalan. Di pinggir jalan yang ada rumputnya. Kan akhirnya pada suruh lapor semua pakai bajuku oren. Jadi gue bagaimana dong? Ada memang gue bilang itulah tadi seperti kita bilang seperti kita bilang itu kayak ya tergantung lo aja megangnya gimana. Pisau itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif begitu. Iya. Kondisinya selain begitu. itu yang viral apalagi yang mama yang di pinggir jalan tol? Yang gue lihat itu dua viral itu. Lo tahu apa lagi? Yang gue tahu ini apa? Yang TikTok yang viral, ya. Itu kan yang apa namanya? Bahas makanan-makanan itu loh. Yang bikin menu-menu makanan. Oh ada tuh satu tuh. Ada. Kemarin mie dari emas. Masak mie pakai emas. Iya. Oh gokil. Oh enggak. Dan di kamar makan di atas alasnya itu iPhone apa barang-barang mewah. Apa-apaan coba kayak gitu. Ya sih. Iya ada kan yang kayak gitu. Sih. Ya. Otak miskinku menjerit. Dia tidak merasakan dampak ekonomi kayaknya itu orang-orang itu ya. Luar biasa ya. Ya itulah viral juga bisa ada dua sisi mata uang juga, viral negatif, viral positif, lo mau yang mana. Terakhir juga kan ada yang ngeprank daging kurban sampah. Ada. Udah ketahuan kemarin ketangkap, lo lagi bikin kayak begitu, mau ditangkap juga, mau viral juga, habis itu minta maaf gampang banget terusannya. Aduh. Jadi begitu. Nah, itu udah selesai kita bahas dari TikTok, dari awal dari apa namanya yang negatif, yang positifnya itu yang sampai itu ya negara ya. Iya, benar. Gitu ya. Sampai ada juga Korea apa di mana sih yang larang juga tuh beberapa. Korea Utara udah pasti ngelarang. Kalau Korea Utara kan emang negara komunis ya kan. Jadi apa-apa dilarang di sana. Oh, gitu. Kalau yang terbaru yang gue denger itu Trump melarang TikTok di Amerika. Karena Amerika punya taktik ya. Gak punya TikTok. Cina punya TikTok, Amerika punya taktik. Jadi dia gak mau tersaingi, ya kan? Ya gitulah. Takutnya keintip lagi ngapain. Trump kesaingin. Karena mungkin nggak tahu, dipikir sebentar lagi pilkada juga. Pilpres ya. Pilpres di Amerika. Kan yang Kanye White tapi siapa yang mau naik itu kan. Pilpres jadi nggak tahu. Jadi segala apapun dianggap mungkin membahayakan stabilitas, mungkin kita nggak ngerti. Tapi lepas dari TikTok, gue bakal janjiin tadi ketemu di awal gue buka adalah ini engkongnya TikTok. Wah, gue terlalu berlebihan kalau gue memang melebihkan gue suka parabola gue. Tapi enggak, gue bilang memang sebelum TikTok nge-booming di Indonesia, beliau sudah kalau gue bilang apa ya? Berekspresi dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Dan pada
Gimana? Ya seperti yang udah teman-teman tahu ya. Mungkin udah ada yang sempat lihat gue. Ada YouTube-nya gak? YouTube-nya ada. Di Lo cari aja YouTube lo? Tata Gibrik. Oh Tata Gibrik ya Tata YouTube-nya dia. Gibrik, Lo kalau nggak- lihat di situ ada jejak digital, tanggal berapa diupload segala macem. Iya, gue terus terang sebelum TikTok viral atau digunakan oleh sekalangan orang banyak di Indonesia, gue tanpa TikTok waktu itu gue udah mulai joget-joget di jalan raya, di pinggir jalan. Dan memang gue menemukan dia. Karena Gue kenal dia karena tugas di Departemen Pemuda dan Departemen apa? Gedung Pemuda dan Olahraga ya Iya, Senayan pada waktu itu ya. MC. Gila. Gue ini orang siapa katanya dosen. Gue MC juga. Gue seorang energizer, seorang yang menggerakkan massa supaya happy, semangat, happy. Nah dia juga seorang komedian, stand up komedian. Gue kenal dia banyak, jadi multi talenta. Lu mau pakai dia satu orang bisa, pakai satu orang dengan bayar. Atau orang dengan bayaran empat pekerjaan ya. Nah, luar biasa. Enggak, kenapa sih waktu kampanye yang kemarin, yang memang Pilgub kemarin. Iya. Gue sendiri melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang anti mainstream. Betul. Dengan tiba-tiba lo pakai baju putih di depan sendirian, nari-nari, nggak jelas tapi gerakannya dinamis. Ya, gue bilang gila. Gue diajakin guys, gue bukan yang nggak mau, gue bukan nggak suka, nggak kuat. Iya. Gue mundur deta, gue mundur berani. Gue tipikal orang yang cari perhatian pada waktu itu. Jadi mungkin juga orang-orang yang suka main itu adalah orang yang suka cari perhatian semua. Jadi itu yang tadi gue khawatirkan sih bakal itu. Terus, jadi gue mencari perhatian karena gue butuh perhatian orang supaya orang ngeliat gue. Karena pada itu gue dapat tugas untuk mengkampanyekan satu kandidat calon wakil gubernur dan calon gubernur. Ya mau nggak mau kan orang harus tahu nih gue siapa, gue membawa suara siapa, membawa aspirasi siapa kan. lo bisa dianggap ikon dong saat itu. Sudah jadi ikon. Ikon kampanye pada Pilgub DKI waktu itu tuh Tatakan dulu. Tatakan. Ganti nama mulu sih. Jogetnya India kan, kalau orang India kan ada Amir Khan, Tapi Salman seru guys. Khan, Lo lihat ya Tatakan. di IG Tata Gibrik ya. Lo lihat dia, lihat aja yang joget-joget gitu deh. Cari aja di YouTube lah, ada gue Tapi joget-joget. memang akhirnya- Ribuan orang gue ajak joget, bayangin aja. Lo apa sih itu istilahnya? Dulu waktu diminta sama tim pemenangan waktu itu, tim kampanyenya salah satu Cagup dan Cawagup itu, tugas gue adalah bagaimana orang happy di saat kampanye. Jadi gue bikin lagu, gue bikin jingle. Lo sendiri? Gue bikin flash mobnya, gerakan-gerakannya gitu. Dan gue praktekkan dengan gue yang joget sendiri dan alhamdulillah gerakannya emang sengaja gue bikin yang sederhana, Simple kan, simple, orang bisa ikutin dan ada muatan-muatan kampanye nomor urut gue sebutin di situ, gue bikin Tapi gerakannya. komedi juga kelihatan ada komedi, ada gerakan. Ya gerakan yang lucu-lucuan aja, bukan gerakan kayak orang senam SKJ yang sehat itu enggak, yang penting orang gerak aja, yang penting orang joget gitu. Dan gitu memang, aja sih. Memang lo yang buat itu. Ya gue dan dengan tim sih sebenarnya. Tapi intinya adalah hampir 90% idenya gue semua. Jadi ya alhamdulillah direspon positif dan pada waktu itu emang awalnya cuma gue seorang. Tapi lama-lama kebutuhan kampanye akhirnya ya udah ada tim horenya gitu, ibaratnya ada tim hore 5-6 orang, cowok-cowok semua gue pilih karena kalau cewek kan nanti bisa menimbulkan kesan yang lain ya kan, kalau cewek jogetnya terlalu gimana kan, nanti bisa menjadi blunder, apalagi waktu itu partai pengusungnya kan partai dakwah jadi ya laki-laki aja semua deh ya. Tujuan lo kan memang buat gembira, sehat juga mungkin dapat ya di situ ya, karena ada gerakan badan segala macamnya. Tapi memang itu apa goals itu tercapai maksud gue? Alhamdulillah sih waktu itu orang jadi ngikutin gerakannya, orang jadi inget sama tokoh yang gue usung ya kan, dan membawa kemenangan itu luar biasa buat gue, adalah suatu kebanggaan gue bisa berkontribusi dalam hal yang sekecil itu. Lo bisa bayangin Pap, di jalan raya ya kan, ketika orang lagi lalu lalang gitu dengan iringan musik dari sound portable yang didorong-dorong, gue joget selama ya mungkin hampir setengah jam, bahkan bisa satu hari itu bisa di beberapa titik gitu kan. Ya gue joget-joget dengan gerakan yang itu terus, ya alhamdulillah ya jadi pegel. Tapi ada buahnya dari semua itu, yaitu adalah
Ketenaran. Enggak pakai sih ya. Gue tenar, gue alhamdulillah gue tenar pada waktu itu tenar gue. Waktu acara di mana-mana gue dipakai waktu itu. Sekarang enggak ya, belum. Belum ada lagi pandemi soalnya. Nah itu makanya gue bilang kenapa gue sebut secara berlebihan kongnya TikTok. Itu belum ada TikTok. Belum Jadi ada. Memang sudah dikarang sendiri dan gue bilang memang kampanye yang anti mainstream yang tadi itu ya. Kayaknya lu jadi trendsetter di situ ya, Tak ya. Iya, Trendsetter betul. di situ jadi semua orang coba seperti itu kampanye. Dan pada waktu itu yang gue sangat bangga adalah gue menjadi perwakilan tanda petik artis-artis kalau diundang acara TV, talk show gitu, gue yang disuruh datang. Gue pernah acara talk show waktu itu di acaranya salah satu acara berita pagi di TV. Gue perlu sebut nama TV-nya nggak ya? TV swasta ya. Iya. Ada Mongol, ada Jen Salimar, ada gue Tata Khan waktu itu. Pagi-pagi gue disuruh datang. Mereka berdua kan nama besar dong. Siapa gak kenal Mongol? Iya. Siapa gak kenal Jalin Salimar? Iya. Tapi siapa yang gak kenal Tata? Banyak gak kenal. Tapi gue bisa bersanding sama mereka semua. Hebat. Itu satu. Iya. Kemudian di salah satu TV berita juga diundang acara bersama waktu itu nama acaranya Sentilan Sentilun. Oh. Nah, iya. si siapa itu namanya Butet. Iya. Sama Om Slamet Raharjo Jarot Iya, ya kan? iya, Acaranya iya. gue diundang. Oke. Gue diajak debat di acara itu sama Tompi. Wah, lo bisa bayangin kan Tompi emang Tompo bersanding ya kan. Gue seneng lah waktu itu. Itu salah satu kebanggaan gue. Sampai segitunya ya. Betul. Mudah-mudahan terulang lagi. Ya mudah-mudahan nih. Ini sih gue menjadi trigger ya ketika lo mengingatkan gue sama memori masa kejayaan gue pada waktu itu. Iya. Dibawa ke masa sekarang dengan adanya aplikasi TikTok. Mudah-mudahan nanti gue bisa memanfaatkan TikTok Karena itu yang menjadi ajang gue viral lagi, terkenal lagi. Amin. Karena memang setahu gue setayan lo ada juga artis Marsanda. Dia pernah joget-joget nggak jelas gitu di video. Oh dia karena sakit, stres. Awalnya begitu kan, tapi akhirnya dia sendiri mengakui bahwa dia lah itu anti, dan gue memang mengakui juga sih mulanya juga dari situ. Oh iya. Kalian udah pada nadi sekarang, saya udah dari dulu. Dia Sama belum, kayak waktu lu. itu belum ada TikTok kan, tapi Belum dia ada. Belum ada. marah-marah nggak Sama jelas kayak joget-joget lu. gitu ya. Iya. Belum Gitu. ada. Jadi sekarang pun lo tinggal nerusin aja sih sebenarnya. Iya sih. Tapi memang gue lagi memikirkan bagaimana konten TikTok gue, apakah gue tetap konsisten dengan cara gue joget goyang yang pada waktu itu gue terkenal sangat gemulai. Gue kalau joget tuh gimana gitu Pak? Gue tuh Kalau menurut gue adalah kunci lo konsistensi sebenarnya. Lo mau di situ mau seperti itu silakan. Ya. Begitu aja nggak apa-apa gitu. Asal lo konsisten upload segala macem, kayak TikTok lo konsisten upload segala macem. Karena bisa jadi itu pencarian lo. Itu sisi Iya. positif gue bilang. Karena yang gue nemuin negatif kan yang tadi yang orang pengen Iya. eksis di tengah jalan segala Iya. macem. Iya. Nah itu sisi positif. Jadi lo juga bisa sebenarnya sih menjual itu etalase juga sih kayak gue bilang. Iya sih. Iya. Etalase. Mudah-mudahan Pak Mudah-mudahan gue sih ke depannya. butuh masukan dari lo Depan juga. sebagai Cut di off seorang air ya. Kalau lo udah pernah di atas, lo bisa balik lagi ke atas dan Iya. medianya sekarang banyak. Dan nggak perlu lagi kita menghamba pada industri yang besar ya kan. Karena gue duluan pernah siaran juga radio. Oh iya. Iya kan. Jadi ketika gue ajak lo di platform yang indie model kayak seperti ini, yang tanpa dukungan kaum kapital, yang nggak perlu mikirin banyak-banyak gitu kan. Iya, Tapi udah bisa jalan. Jalan. Ini gue jadi terpecut kembali untuk berkarya. Iya. Kayak gitu aja kali ini ya. Demikian aja dari Coli gue hari ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Ingat, aplikasi atau apapun yang lo pakai punya dua mata uang. Yang satu sisi buruk, yang satu sisi baik. Ambil sisi baiknya aja, buang sisi buruknya. Gue Papa Jidan dari Indonesia untuk dunia. Bye-bye.